Renungan Umat dengan judul Masih Ada Harapan, melalui bacaan kitab Kejadian pasal 15 ayat 1-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Wijiyatno Noto Miharjo, sekarang almarhum, adalah seorang tukang kayu yang pontang-panting menghidupi keluarganya. Ia bersama dengan istri dan anak-anaknya pernah diusir dari kontrakan karena tidak bisa membayar biaya kontrakan. Sebagai seorang laki-laki, ia memiliki prinsip yang teguh. Ketika sudah berkeluarga, tidak mau merepotkan orang tua. Maka apapun kesulitan dan tantangan yang dihadapi tidak membuatnya putus asa. Wijiyatno Noto Miharjo banyak memberikan didikan bagi anak-anaknya tentang nilai-nilai luhur dalam hidup. Dari nilai-nilai yang ditularkannya itu, siapa yang menyangka bahwa jerih lelah dan pontang-pantingnya menghantarkan salah satu anaknya menjadi seorang pemimpin di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, Bapak, Ibu, dan Saudara bisa melihat kisah tersebut dalam film Jokowi. Wijiyatno Noto Miharjo adalah ayah dari Bapak Presiden Joko Widodo. Tantangan atau pergumulan yang dihadapi dalam sepanjang perjalanan hidup seseorang terkadang membawa pada kecenderungan merasa putus asa. Memang, putus asa merupakan salah satu perasaan manusiawi yang tidak bisa dipungkiri. Meskipun perasaan putus asa itu dirasakan oleh setiap orang, namun ada banyak teladan dari kisah orang lain di mana mereka bisa terus bersemangat dan bangkit dari keputusasaan. Salah satunya adalah kisah Bapak Wijiyatno Noto Miharjo yang ketika diusir dari kontrakan, barangkali ia merasa putus asa. Tetapi keputusasaan tidak akan menjawab persoalan, sehingga ia tetap bersemangat, optimis berjuang demi istri dan anak-anaknya. Melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini, Abram juga pernah merasakan putus asa karena belum memiliki ahli waris. Meskipun ia sudah menetap di Kanaan, namun janji Tuhan tentang hadirnya keturunan belum juga tergenapi. Maka Tuhan meneguhkan iman dan pengharapan Abram melalui firman yang menyatakan supaya Abram tidak takut, sebab Tuhan adalah perisainya dan upahnya akan sangat besar.
Tuhan menjawab keputusasaan Abram dengan firman yang berisi janji yang meneguhkan bahwa yang akan menjadi ahli waris dari Abram bukanlah Eliezer hambanya, tetapi keturunannya atau anak kandungnya. Bukan hanya pada saat itu saja Tuhan menyatakan pengharapan kepada Abram. Bahkan pasca peristiwa itu, ketika Ismail anaknya bersama Hagar sudah lahir, Abram merasa putus asa lagi. Ia mengatakan, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang anak dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Di ayat 19, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tuhan memberikan harapan bagi Abram melalui berbagai karya dan tanda, yaitu firman yang dinyatakan dalam sebuah penglihatan. Bahkan nama Abram diganti menjadi Abraham, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dan nama istrinya bukan lagi Sarai, melainkan Sarah, yang diberkati menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Meskipun Abram sempat merasakan putus asa dan kehilangan pengharapan, tetapi Tuhan memberikannya harapan baru agar ia percaya kepada karya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang bisa membuat seseorang merasa putus asa. Entah itu terkait dengan keuangan, pendidikan, relasi, kesehatan, dan sebagainya. Kok tidak sembuh-sembuh? Mau kerja di mana? Mau melanjutkan kuliah di mana? Mau membayar daftar ulang untuk sekolah anak pakai apa? Atau kapan pandemi ini akan berakhir? Jikalau saat ini di antara kita merasakan keputusasaan atau mungkin merasa kehilangan pengharapan, pesimis yang disebabkan oleh keterbatasan kondisi dan keadaan, atau pada pergumulan yang sedang dihadapi. Melalui perenungan firman Tuhan saat ini, kita semua diyakinkan bahwa Tuhan berkarya dengan caranya yang indah. Kiranya keterbatasan atau pergumulan yang kita hadapi tidak menggoyahkan iman kita untuk percaya kepada karya Tuhan, dan tidak mematahkan semangat kita untuk terus berdoa, berserah, dan melakukan yang terbaik. Salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu bagi kami, dan saat ini kami boleh menghayati firman-Mu. Di tengah-tengah pergumulan dan keprihatinan yang kami hadapi, Engkau selalu memberikan harapan bagi kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati jemaat-Mu yang sedang berjuang dengan sakit penyakit, yang sedang bergumul bersama dengan keluarga, dan kami yang masih menghadapi pandemi COVID-19. Kami yakin bahwa Tuhan menuntun kami. Tolonglah kami agar kami senantiasa berserah, berdoa, dan tetap semangat untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami, sebab kami yakin dan percaya Tuhan memberikan harapan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami bersyukur dan berdoa. Amin.